Baik, selamat siang. Pendalaman Alkitab kali ini secara khusus saya tujukan kepada Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, juga kepada siapapun yang menyaksikan pendalaman Alkitab siang ini. Beberapa kali saya membaca tulisan Bapak Pendeta Erastus Sabdono, bahkan ada yang beliau khotbahkan bahwa pertama, katanya keselamatan itu tidak pasti. Jadi artinya kita tidak boleh berkata pasti masuk surga, begitu maksud dia. Maksud beliau, kita tidak boleh berkata pasti masuk surga, karena memang tidak pasti, karena masih ada pertimbangan. Pertimbangan apa? Pertimbangannya menurut beliau adalah perbuatan. Jadi kalau saya menyimpulkan pendapat beliau adalah yang pertama, keselamatan tidak bisa dipastikan, ya. Keselamatan tidak bisa dipastikan. Pertimbangan beliau adalah karena adanya unsur perbuatan baik, gitu. Jadi kalau saya menyimpulkan teologi beliau itu adalah iman ditambah perbuatan baik. Sehingga kalau sekarang saya berkata saya pasti masuk surga, itu bertentangan dengan iman beliau. Kenapa? Karena masih ada surga, itu masih ada pertimbangannya, yaitu perbuatan baik. Alasan beliau adalah nanti semua manusia akan dihakimi menurut perbuatannya, katanya begitu. Coba ini diperkuat oleh beliau. Nah ini saya sebutkan ayatnya saja, 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Ini saya tuliskan pendapat dari Bapak Erastus Sabdono. Jadi saya bukakan dulu 1 Petrus 1 ayat 17. Jadi kalau ini live, jadi kalau ada Bapak Ibu atau siapapun yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh, silahkan. Atau nanti kemudian hari di WA kita juga ada, nanti kita boleh ajukan pertanyaan. Saya baca dulu di 1 Petrus pasal 1 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Katanya ini alasannya karena Bapa Tuhan Allah akan menghakimi menurut perbuatan baik. Oleh sebab itu, Pak Erastus Sabdono beranggapan bahwa karena perbuatan baik ini akan dihakimi masing-masing tanpa memandang bulu, maka orang Kristen tidak boleh berkata pasti masuk surga, gitu. Karena akan dihakimi, katanya, perbuatan baiknya. Nah, disinilah letak 2 poin inilah letak yang menurut saya bertentangan dengan Alkitab. Jelas Pak Erastus Sabdono yang pertama kalau berpendapat bahwa iman ditambah perbuatan baik membawa orang masuk surga akan bertabrakan dengan banyak ayat. Nah, di 1 Petrus pasal 1 ayat 17 ini adalah penafsiran yang menurut saya penafsiran yang salah, ya, kalau ditafsirkan seperti itu. Nanti kita akan urai di 1 Petrus pasal 1 ayat 17, tetapi saya akan gambarkan garis menurut gambar dari
pandangan. Nah, jadi dalam pengadilan nanti Wahyu pasal 20 ya, ayat 11 itu ada pengadilan akhir. Menurut Pak Erastus Sabdono, siapapun dia akan menghadapi pengadilan ini dan akan ditimbang perbuatan baiknya. Nah, ini pengadilan apa? Pengadilan Allah, pengadilan tahta putih. Jadi siapapun mereka, siapapun dia tanpa memandang bulu akan diadili di sini. Berdasarkan apa? Perbuatan baik katanya. Nah, sebelum menjelaskan tahta putih pengadilan ini pengadilan tahta putih. Sebelum ke arah sini ya, saya akan menjelaskan bahwa poin keselamatan tidak bisa dipastikan itu salah besar. Ya, keselamatan itu pasti jika kita bertobat dan percaya kepada Yesus. Itu hidup kekal katanya. Yohanes 3:16 itu sudah jelas. Barang siapa percaya kepada Dia akan beroleh hidup yang kekal. Itu sudah jelas, pasti. Roma pasal 5 ayat 9-10 itu pasti keselamatan. Nah, keselamatan kenapa tidak bisa dipastikan? Karena Pak Erastus Sabdono berpikir tentang perbuatan baik itu ada andil. Gitu. Nah, ini bertentangan dengan apa? Coba kita lihat Titus pasal 3. Ini saya lihat di sini. Ini dia penafsiran ini pasti salah. Karena ada Titus pasal 3 ayat 5. Titus pasal 3 ayat 5 saya bacakan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ulangi lagi ya. Jadi saya ulangi lagi Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Ini Titus pasal 3 ayat 5. Jadi ini salah. Kita diselamatkan itu pasti. Kita diselamatkan karena iman, bukan ditambah perbuatan baik. Titus pasal 3 ayat 5. Kemudian Roma pasal 4 ayat 6. Kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Diberi contoh di situ Abraham dibenarkan karena iman dan lain sebagainya. Kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan baik. Ya. Nah, bagaimana Pak dengan ayat di 1 Petrus pasal 1 ayat 17? 1 Petrus 1 ayat 17, di situ katanya Tuhan tidak memandang bulu, akan menghakimi menurut perbuatannya. Nah, ini sekarang saya hapus di sini. Saya tulis 1 Petrus 1 ayat 17. Ini kata menghakimi.
Kata menghakimi ini, kalau dibaca 1 Petrus 1 ayat 17, seolah-olah itu akhir zaman nanti, Tuhan akan menimbang perbuatan kita. Kalau kita baca 1 Petrus 1 ayat 17, itu artinya bukan seperti itu. 1 Petrus 1 ayat 17, Tuhan menghakimi perbuatan kita. Itu kapan? Bukan pada saat akhir zaman. Perbuatan baik kita akan ditimbang. Sekalipun kamu percaya Yesus, kalau perbuatan baik jelek-jelek, udah masuk neraka. Begitu, bukan itu. Atau nanti sekalipun kamu orangnya di luar Yesus, tapi kalau perbuatan baiknya lebih banyak, akan masuk surga misalnya. Oh, bukan begitu. Ayat 1 Petrus 1 ayat 17. Ya, ulang lagi ya. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, menghakimi semua orang menurut perbuatan. Pertanyaannya kapan? Nah, tanda tanya besar 3 kali. Bapa menghakimi semua orang menurut perbuatannya kapan? Nah, kalau itu ditafsirkan pada akhir nanti, pada tahta pengadilan Allah, berarti itu akan ditimbang perbuatan baik kita. Oh, bukan. Ini salah tafsir. Ya. Kata menghakimi ini krinonta. Apa itu krinonta? Krinonta itu present aktif. Jadi kapan Tuhan menghakimi kita? Semua manusia tanpa pandang bulu. Sekarang. Saya masih hidup, ini sudah dihakimi. Karena itu bentuk katanya present aktif. Jadi kalau saya baca ayatnya sesuai bahasa aslinya, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka sedang menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi sekarang saya sedang dihakimi. Saya ini sekarang milik Kristus setelah saya bertobat. Tetapi sekarang saya sedang dihakimi oleh Tuhan. Makanya Roh Kudus membimbing saya di dalam diri saya ini. Tuhan sedang membimbing saya. Karena sedang dihakimi. Katanya lahir baru, itu kamu berbuat dosa. Oh ya, minta maaf, minta ampun Tuhan, mengakui kesalahan. Karena apa? Sedang dihakimi. Jadi 1 Petrus 1 ayat 17 bukan nanti akan dipilah-pilah, akan ditimbang dosa kita, perbuatan baik kita akan ditimbang. Bukan. Tetapi kapan Tuhan menghakimi semua perbuatan manusia tanpa memandang bulu? Sedang dihakimi, krinonta namanya. Itu bentuk katanya present aktif, indikatif. Jadi sedang, bukan auris, tetapi sedang. Bukan masa lalu atau masa depan, tetapi sedang. Itu kata menghakimi. Jadi ini menghakimi. Nah, kalau saya gambarkan berarti sekarang saya ada di sini. Sudah percaya Yesus. Nah, ini sekarang saya sedang dihakimi perbuatan saya tanpa pandang bulu. Sekalipun saya sudah percaya Tuhan, sedang dihakimi. Makanya kalau saya salah, saya harus mengaku salah. Karena sedang dihakimi. Oh ya Tuhan, saya salah. Ampun, maaf. Itulah sebabnya Tuhan mengampuni. Jika kita mengakui segala kesalahan. Sedang. Jadi bukan ditafsirkan nanti akan ditimbang perbuatan baik kita. Makanya jadi orang Kristen iman saja tidak cukup katanya. Oh, bukan. Ini salah menafsir di 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Karena kata menghakimi ini bentuknya present aktif. Present aktif indikatif. Jadi sedang. Jadi siapapun sekarang sedang dihakimi Tuhan. Gitu. Jadi orang yang bertobat, sudah percaya Yesus, dia harus mengakui kesalahan, terus begitu seterusnya. Karena sedang dihakimi semua manusia. Bukan nanti pada saat mati akan dihakimi. Ini untuk 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Nah, jadi
Kapan kita dihakimi menurut perbuatan kita, itu sekarang sedang dihakimi oleh Tuhan. Mau orang yang bertobat maupun orang yang belum bertobat, dia dihakimi sekarang. Itu 1 Petrus 1 ayat 17. Saya masih bernapas, sudah dihakimi Tuhan, sudah dihakimi, sedang dihakimi malah. Makanya Roh Kudus menuntun saya di dalam hati saya ini. Ayat ini tidak bisa ditafsirkan nanti perbuatan baiknya akan dihakimi, begitu kan? Tapi sekarang sedang dihakimi. Kemudian, ya, ini berlaku untuk orang percaya, tetap berlaku 1 Petrus 1 ayat 17, sedang dihakimi, jadi tidak bertentangan. Orang bertobat dan tidak bertobat sedang dihakimi. Kemudian di dalam Galatia pasal 6 ayat 9, kita disuruh katanya Galatia 6 ayat 9, itu kita tidak boleh jemu-jemu untuk berbuat baik. Karena kalau tiba waktunya kita akan menuai. Maksudnya apa? Sekarang pun masih hidup, sebulan kita berbuat baik, nanti bulan depan Tuhan akan balas itu, bayar itu. Dengan apa? Walaupun masih hidup. Bisa begitu. Jadi, kemudian kita sekarang di sini pun sudah jadi warga surga. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Ini warga surga. Berarti masih hidup pun kita sudah jadi warga surga. Lalu perbuatan baik itu kita akan seperti apa nilainya? Orang yang sudah bertobat dan percaya Yesus, dia tidak akan menghadapi tahta putih atau pengadilan Allah. Karena di pengadilan Allah itu Tuhan akan ketemu orang-orang yang ada di neraka atau di Hades atau di kerajaan maut. Wahyu pasal 20 ayat 11 tentang pengadilan Allah, pengadilan tahta putih, itu akan mengadili orang-orang yang berada di neraka. Wahyu pasal 20 ayat 13. Maut dan kerajaan maut, itu Hades atau neraka, akan menyerahkan orang-orangnya untuk diketok palu, maksudnya akan dihukum. Nah, orang-orang yang sudah bertobat dan percaya Yesus akan menghadapi apa? Bema Kristus. Ya. Ini kita nanti akan diangkat. Kita akan diangkat dan ketemu dengan Tuhan di surga. Orang-orang ini akan ketemu, kita orang yang percaya dan lahir baru akan diangkat dan ketemu Tuhan di surga dan akan mendapatkan hadiah di bema Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. Bema Kristus. Bema Kristus itu bukan mengadili seperti pengadilan mau menjatuhkan hukuman, tetapi mau memberi hadiah. Hadiah yang sudah dicatat pada saat di 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Sudah bertobat dan Tuhan tidak memandang muka, segala perbuatan baik ditulis, yang jahat-jahat juga ditulis. Terus ngaku salahnya kapan dan bagaimana dia memberitakan Injil, berbuat baik untuk Tuhan dan lain sebagainya, dan berbuat baik untuk sesama. Nah, ini ditulis semuanya dan akan diberi hadiah di bema Kristus. Jadi sekarang, bisakah kita mengatakan pasti? Itu bukan hanya bisa, tapi harus. Orang yang bertobat dan percaya Yesus itu harus berkata, saya pasti masuk surga. Perbuatan baik saya sedang dihakimi Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 17. Sedang dicatat Tuhan. Bukan nanti. Kemudian sekarang saya sebagai warga surga,
pada saat meninggal saya akan pasti masuk surga dan ketemu Tuhan. Di situ saya akan menghadap pengadilan Kristus. Orang-orang yang belum bertobat dan percaya itu akan menghadapi tahta putih. Wahyu 20 ayat 13 nanti neraka akan menuliskan nama-nama, menyerahkan kepada Allah untuk diketok palu. Jadi Pak Erastus Sabdono memiliki kesalahan di mana iman tidak cukup, mesti tambah perbuatan, karena dalil-dalilnya yang sudah saya sebutkan tadi itu dibantah. 1 Petrus 1 ayat 17 itu menghakimi bukan pada akhir zaman, tapi menghakiminya itu sudah sekarang ini dihakimi, karena bentuknya present active, prinonta. Ya, itu kesalahan fatalnya di sini. Jadi Tuhan sekarang sedang menghakimi saya, menghakimi siapapun tanpa pandang bulu. Jadi kalaupun sekarang saya sudah, yang membedakan orang yang belum bertobat dan sudah bertobat itu apa? Yaitu pada saat dia melakukan kesalahan, Tuhan sudah menghakimi, karena krinonta itu sedang menghakimi. Roh Kudus akhirnya menuntun supaya kita bisa mengakui kesalahan itu dan jangan berbuat lagi, begitu. Itu indahnya orang-orang yang bertobat dan percaya Yesus. Jadi penghakiman krinonta ini penghakiman sekarang, bukan nanti pada saat akhir hidup. Inilah kesalahan yang akhirnya diurut-urut. Pak Erastus Sabdono memiliki kesalahan berantai. Ya, iman harus tambah perbuatan dan lain sebagainya, karena menafsirkan ayat di 1 Petrus 1 ayat 17 itu sebagai nanti, padahal itu sedang berlangsung penghakiman itu saat ini. Jadi sekarang saya sedang dihakimi, orang yang belum bertobat sedang dihakimi Tuhan. Oleh sebab itu orang yang sudah bertobat sekarang harus mengakui kesalahan, ya Tuhan saya salah. Begitu maksudnya. Tetapi jaminan pastinya tetap, saya pasti masuk surga. Itu tetap. Jadi sekarang saya berkata pasti masuk surga karena iman saya kepada Yesus. Nanti saya akan menghadapi bema Kristus, yaitu kursi pemberian hadiah. Nanti orang-orang yang belum bertobat dan percaya itu akan masuk ke Hades atau kerajaan Hades. Di Wahyu 20 ayat 13 akan diserahkan kepada Tuhan untuk divonis. Demikian, jadi kita pasti diselamatkan karena iman, bukan ditambah perbuatan. Selanjutnya, saya sedikit menambahkan, tidak bisa kita berkata, karena pada waktu saya belajar, sekarang masih belajar, jadi tidak bisa kita berkata, oh kalau gitu kita percaya Yesus saja cukup. Tidak. Di dalam komposisi iman itu ada pikiran, ini perasaan, ini kehendak, ini iman. Tidak bisa kita bikin sepotong-sepotong. Di dalam iman kita kepada Yesus, pikiran kita ini adalah pikiran yang dikuasai oleh Tuhan. Jadi ketika kita dihakimi, ketika kita berbuat salah dan sedang dihakimi oleh Tuhan, karena tanpa memandang bulu, pikiran saya itu untuk Tuhan, ya Tuhan maaf. Perasaan saya pun, aduh, ya saya salah Tuhan, saya sedang berbuat salah. Dan akhirnya kehendak saya pun melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Karena iman. Demikian jadi penjelasan singkat yang saya bisa sampaikan, di mana pengajaran Bapak Pendeta Erastus Sabdono super berbahaya karena mengingkari jalan keselamatan yang pasti, di mana imanlah yang menyelamatkan. Demikian penjelasan singkat saya. Maranatha.